Video ini judulnya sekali lagi soal Yahya Waloni. Namun video ini tidak akan membahas atau mengkritik tentang perilaku Ustadz Yahya Waloni, karena sudah banyak YouTuber yang mengunggah konten tentang perilaku beliau, sang Ustadz kontroversial itu. Kontroversial karena tausiah-tausiahnya dinilai mengandung ujaran kebencian, tidak menyejukkan, melainkan bernuansa panas. Banyak yang menginginkan beliau itu diamankan saja agar tidak menimbulkan kerusuhan yang mungkin saja bisa terjadi. Video ini akan mengulas tentang tindakan beliau yang menabrak anjing di wilayah perbatasan antara Riau dan Jambi, yang mengakibatkan anjing tersebut terpincang-pincang kesakitan. Sebelum lanjut, mari terlebih dahulu kita tonton video berikut ini. Kutabrak juga satu ekor anjing tadi, nggak tahu siapa yang punya itu. Lari pincang kakinya. Kalau kambing saya masih rem, tapi kulihat anjing najis ku tembak satu kali ban depan. Talipan. Kalau kambing saya rem, maksud saya mengerti. Tapi karena saya lihat anjing, saya tabrak. Secara logika, menabrak anjing atau menyakiti binatang itu kalau tidak didasari dengan alasan yang memadai, itu tidak dapat dibenarkan. Jika dikatakan bahwa kitab suci membenarkan membunuh anjing, kalau menurut saya sebaiknya perbuatan membunuh atau menyakiti binatang itu jangan diutamakan dulu kalau alasannya tidak memadai. Karena begini, kan dikatakan semua makhluk itu adalah ciptaan Tuhan, maka hargailah ciptaannya. Pelajari dan cari tahu apa sebab Tuhan menciptakan semuanya itu, termasuk menciptakan binatang dan khususnya anjing yang najis. Kita tahu semua makhluk mempunyai keinginan, punya nafsu, punya pikiran atau punya insting, dan punya perilaku atau punya perbuatan. Dikatakan Tuhan itu bukan makhluk dan Tuhan itu maha kuasa. Agar lebih enak dan bisa masuk atau cocok untuk semua persoalan dan nyaris bisa diterima oleh semua kalangan, sebaiknya Tuhan itu sebut saja yang maha kuasa dan yang maha adil, titik. Semua ini ada, alam semesta beserta isinya ini ada, karena yang maha kuasa itu ada, titik. Hukum alam atau hukum universalnya begitu, titik. Kembali ke perbuatan Ustadz Yahya Waloni. Sekarang kita balikkan masalahnya. Bagaimana kalau anjing yang ditabrak itu adalah Ustadz Yahya Waloni? Apakah Ustadz Yahya Waloni mau? Mungkin saja jawabnya mau, tapi jawaban itu tidak penting karena merupakan debat kusir belaka. Pertanyaan besarnya adalah mengapa Tuhan menciptakan Ustadz Yahya Waloni sebagai Ustadz Yahya Waloni, bukan sebagai yang ditabrak oleh Ustadz Yahya Waloni? Ini adalah masalah keadilan. Bukankah Tuhan itu maha adil? Iya, yang maha kuasa itu maha adil, jawab saya. Nah, sekarang saya akan masuk ke inti persoalan. Karena yang maha kuasa itu ada, dan yang maha adil itu ada, maka sang anjing yang ditabrak itu ada, dan Ustadz Yahya Waloni itu juga ada. Karena keadilan itu ada, maka keberadaan si anjing dan mengapa si anjing itu tertabrak itu semata-mata adalah karena persoalan keadilan. Semua yang terjadi itu karena ada sebabnya. Sebab yang menghasilkan akibat itu adalah keadilan. Hukum universalnya begitu. Hukum yang maha kuasanya itu begitu. Sebab menghasilkan akibat, atau suatu akibat itu bisa terjadi karena ada sebabnya. Hukum universalnya begitu. Hukum sebab akibat atau hukum karma itu adil, seimbang. Semua itu bisa ada, bisa terjadi karena adanya keseimbangan. Segala sesuatu itu kalau tidak seimbang, pastilah lama-lama akan hancur, lama-lama akan rusak. Mengapa si anjing itu menjadi anjing, bukan menjadi manusia? Karena sebelumnya mungkin dia adalah manusia yang banyak berbuat jahat. Sehingga setelah meninggal, hukum karma menentukan dia terlahir kembali sebagai anjing, tertabrak lagi.
Oleh karena itu, kita yang sekarang ini terlahir sebagai manusia, banyak-banyaklah berbuat baik, supaya setelah meninggal nanti bisa terlahir kembali di alam surga, yaitu terlahir di salah satu dari keenam alam dewa. Kalau dalam hidup ini kita terlalu serakah, mencuri, korupsi, berzina, dan sebagainya, maka tidaklah tertutup kemungkinannya sesaat setelah kita mati, kesadaran kita akan langsung masuk ke rahim binatang dan terlahir kembali sebagai binatang buas misalnya, yang akan melanjutkan perbuatan jahatnya dengan memangsa sesama makhluk hidup. Demikianlah paparan singkat video ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video lain di channel ini, yang mana selalu diupayakan berisi pengetahuan yang baik dan menarik, dan berisi hiburan juga, sehingga selain bermanfaat juga mengasihkan untuk ditonton. Akhirul kata, semoga Anda semua berbahagia. Amin. على شكل وحدة قلبها مجروح، حبت تعيش بين البشر، ملقتش بينهم أي باب مفتوح. كل اللي جاي بوجع، ياخد مكانه فرحها ويروح. ومن النهاردة يا روح ما في بعدك روح. ويا عيني على لف السنين، بتهد مين وتعلمين عالتاني. شر الحليم مش من مفيش، وهعيش لمين لو مش هعيش علشاني. حرماني من كل الحاجات، والخوف في قلبي لما زاد أواني. كل شيء بأوانه، والنهاردة أوان. أسرار في قلبي لا تتكتم ولا تتحكي ولا يفهموها الناس، بس اللي لازم